Jadi di sini kita menyaksikan bahwa hanya agama yang bisa menjadi sumber energi perubahan di tengah krisis berlarut. Satu perubahan besar yang membutuhkan energi yang lama, waktunya lama, bebannya banyak, stresnya panjang, dan ancaman hidup matinya itu selalu hadir. Hanya agama yang membuat kita itu bisa bertahan di situ. Tadi seperti yang saya katakan pada ayat sebelumnya, Allah mengatakan di sini setelah bercerita tentang krisis, cerita selanjutnya adalah janji masa depan. Ini yang saya sebut dengan narasi atau mimpi, bahwa orang yang tertindas ini kelak akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para pemimpin, para penguasa, para pewaris bumi yang dikokohkan posisinya di muka bumi. Nah, tapi untuk sampai ke situ ini kan drama panjang. Drama panjang ini itu tidak terjadi dalam satu hari, itu terjadi puluhan tahun lamanya. Dan karena dia adalah cerita panjang puluhan tahun seperti itu, diperlukan endurance, diperlukan daya tahan. Disinilah kalau kita lihat makna agama itu lahir sebagai sebagai sumber energi perubahan. Kalau kita ingin mengatakan bahwa perubahan itu dilakukan pertama kali ketika elemen pertamanya hadir, dan elemen pertama itu adalah krisis, elemen keduanya adalah mimpi. Dan saudara-saudara sekalian, mimpi itu supaya dia menjadi cerita tentang cahaya di ujung lorong gelap. Kita tetap akan melewati lorong gelap itu, tapi dengan keyakinan bahwa di ujung sana ada cahaya. Di ujung sana ada cahaya. Dan karena itu, saudara-saudara sekalian, di sini timbul masalah. Bagaimana kita membuktikan bahwa cahaya itu benar-benar ada? Kan tidak ada alat pembuktiannya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, perubahan besar seperti itu ada sisi irasionalnya. Satu mimpi itu, kalau dalam teori perubahan, harus mempunyai satu sifat yang disebut dengan tujuan yang utopis. Tujuan yang jauh melampaui kemampuan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Bani Israel bahwa mereka akan menjadi pemimpin, Bani Israel juga kaget, itu ceritanya bagaimana? Ini persis sama ketika sekarang kita mengatakan kita ingin menjadikan Indonesia kekuatan 5 besar dunia. Semua orang berpikir, tapi mimpi itu memang harus bersifat utopia. Kalau dia tidak begitu, kalau mimpi itu tidak melampaui kemampuan kita, dia tidak punya mimpi, dia tidak punya kemampuan men-stretch, meregangkan kemampuan kita secara keseluruhan. Jadi sebagian dari mimpi itu harus punya sifat beyond imagination itu, di luar dari imajinasi itu. Tidak terbayangkan bahwa itu akan tercapai, tapi karena dia tidak terbayangkan itulah dia mempunyai kemampuan men-stretch emosi kita, keyakinan kita, suasana kejiwaan kita itu. Dan itulah yang kemudian membuatnya menjadi sumber energi.